Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayel Variana. Di sini saya akan membawakan materi berkenaan dengan tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan 4. Pada bidang ilmu pengetahuan, ilmuwan yang saya angkat di sini adalah Al-Farabi. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farag Al-Farabi, disingkat Al-Farabi, adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abu Nasir Al-Farabi. Al-Farabi dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di era abad pertengahan. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, hasil temuan atau karya-karya Al-Farabi yaitu logika, ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik dan kenegaraan, beserta bunga rampe atau kutub munawwa'ah. Selanjutnya pada bidang teknologi. Pada bidang teknologi, ilmuwan yang saya angkat di sini adalah Al-Jazari. Abu Al-Is bin Ismail bin Al-Razaz Al-Jazari adalah seorang ilmuwan dari Al-Jazirah, Mesopotamia, yang hidup pada abad pertengahan. Ia menulis buku pengetahuan ilmu mekanik pada tahun 1206, di mana ia menjelaskan 50 peralatan mekanik tentang bagaimana cara merakitnya. Al-Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri, mendapat julukan Bapak Modern Engineering berkat temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Hasil temuan Al-Jazari yaitu seperti robot, mesin cuci tangan otomatis, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bidang seni. Pada bidang seni, ilmuwan yang saya angkat di sini adalah Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama berasal dari kalangan Islam. Ia lahir pada 801 Masehi di Kufa dan wafat pada 873 Masehi. Semasa hidupnya, Al-Kindi menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain bidang metafisika, logika, matematika, astrologi, psikologi, dan lain sebagainya. Selain itu, ia memiliki pengetahuan cukup luas tentang seni musik. Ia diyakini sebagai tokoh pertama yang meletakkan dasar teori musik, yakni ketika dirinya membicarakan dan membahas tentang konotasi kosmologika musik. Selanjutnya pada bidang sains. Pada bidang sains, ilmuwan yang saya angkat di sini adalah Al-Battani, khususnya dalam bidang astronomi dan trigonometri. Al-Battani lahir pada 859 Masehi di Batan, kota Harran, Turki, dengan nama Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan Ar-Raqi Al-Harrani As-Sabi Al-Battani. Namanya ini juga dikenal dan disebut-sebut diambil dari daerah kelahirannya, yakni Battani. Al-Battani berasal dari keluarga ilmuwan. Ayahnya Jabir bin Sinan adalah seorang ilmuwan bidang sains. Sebab itulah Battani tumbuh menjadi sosok yang hebat dalam bidang astronomi dan perbintangan. Banyak teori astronomi yang lahir dari karyanya, seperti soal posisi bintang-bintang dan tata surya. Salah satu temuannya yang terkenal adalah penentuan tahun matahari selama 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keharusan dan harus sesuai dengan pandangan Islam. Ipteks tanpa landasan Islam maka akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, peran Islam dalam ipteks yaitu bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ipteks. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks. Bagaimanapun juga bentuknya, ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 101 yang artinya, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah oleh rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." Jadi,
Ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya, agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dan tatanan kehidupan. Kemudian, budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh generasi ke generasi. Selanjutnya, hubungan antara ilmu, agama, dan budaya. Hubungan ketiganya yaitu saling berhubungan. Dalam agama, ilmu tidak akan pernah terputus, dan dalam segi budaya harus saling menghargai keanekaragaman budaya. Kemudian mengenai pandangan Islam tentang kebudayaan yang berkembang, yaitu Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adat-adat Islam atau sejalan dengannya. Jadi, selama adat dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, silahkan dilakukan. Akan tetapi, jika bertentangan dengan ajaran Islam seperti memamerkan aurat atau budaya berbau syirik, maka budaya seperti itu hukumnya haram. Integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, dalam hal ini, keselarasan antara keduanya harus ditingkatkan karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Agama merupakan pedoman atau tata cara atau petunjuk melalui aturan dalam kitab suci, di mana dalam ilmu pengetahuan yang berorientasi pada interaksi komunikasi dalam masyarakat. Keduanya memiliki hubungan di mana berintegrasi pada perilaku, moral, etika, dan kemasyarakatan. Kemudian, berbicara tentang integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan, maka kata yang sangat berkaitan erat adalah Islamisasi atau pengislaman, di mana yang menjadi objek adalah manusia. Slogan ilmu untuk ilmu adalah slogan yang lahir pada masa pemisahan antara wilayah agama dan wilayah ilmu pengetahuan. Makna dari slogan tersebut, ilmu tidak boleh dikaitkan dengan agama. Dalam hal ini, agama dipaksa untuk tidak boleh masuk ke ranah ilmu pengetahuan. Agama harus berada pada ranahnya sendiri, yaitu ranah privat. Demikian pula dengan ilmu pengetahuan. Ia diharuskan berada pada batasan-batasannya yang terbatas. Jadi akibat yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, yaitu tatanan sosial manusia terpecah dan agama hanya berada di lingkungannya dan bersifat privat, tidak boleh keluar dari batasnya. Sementara itu, ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan pesat tanpa batas, menerobos batas-batas moral dan etik serta meninggalkan kemanusiaan dari dalam diri manusia itu sendiri. Ilmu bebas nilai atau yang sering disebut dengan value free menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom itu tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu yang tidak bebas nilai atau value band memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Jadi yang pertama yaitu menghadirkan rasa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan adalah milik Allah, diciptakan untuk dimanfaatkan manusia demi meraih kesejahteraan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu jujur. Kejujuran adalah akhlak yang dimiliki dan diamalkan oleh para nabi dan para ulama. Mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu tidak menyembunyikan ilmu yang dimilikinya.
Berkaitan dengan hal ini, Allah mengecam orang-orang yang sengaja menyembunyikan ilmu yang diketahuinya dan tidak mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu tawadu. Orang-orang yang telah dianugerahi ilmu pengetahuan haruslah bersikap tawadu terhadap orang lain, begitu pula dalam menerapkan ilmu yang dikuasainya. Kemudian yaitu ilmu haruslah diamalkan sebagaimana mestinya agar pemiliknya mendapat manfaat dari ilmu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan tidak boleh melupakan manusia dari akhirat, sehebat apapun ilmunya. Jadi yang pertama, ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui Rasulnya dan berbentuk kalam ilahi. Ayat-ayat kauliyah merupakan objek kajian dan berpikir yang paling utama bagi manusia, terutama bagi umat Islam. Contoh ayat kauliyah yaitu ayat yang berupa perkataan langsung atau ucapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang difirmankannya melalui malaikat Jibril seperti dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Kemudian ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah segala ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta antara langit dan bumi, yang mana seluruhnya adalah tanda-tanda sekaligus bukti eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh ayat kauniyah yaitu seperti bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kauniyah ini sering dinamakan sebagai fenomena alam, seperti firman Allah dalam Quran surah An-Naml ayat 18 yang artinya, "Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya,' sedangkan mereka tidak menyadari." Selanjutnya yaitu interkoneksi dalam memahami keduanya. Jadi di dalam memahami keduanya terdapat perpaduan antara ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Di dalam Islam, proses pembentukan ilmu pengetahuan dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman empiris, diyakini sebagai kebenaran alami yang merupakan ketentuan Allah atau sunnatullah, atau yang sering disebut dengan ayat kauniyah. Kemudian dipadukan dengan kebenaran yang berasal dari informasi wahyu yang dianggap sebagai bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dalam bentuk wahyu atau yang sering disebut dengan ayat qauliyah. Jadi tujuan penciptaan manusia yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka segala kegiatan manusia harus merupakan bentuk ibadah, yaitu ibadah dalam artian luas. Tidak hanya ibadah sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam atau ibadah mahdah, tetapi juga ibadah dalam bentuk sikap, ucapan, dan tindakan yang baik, atau ibadah ghairu mahdah, yang dilakukan atas dasar keikhlasan dengan tujuan ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Manusia merupakan makhluk Allah yang memiliki kemampuan istimewa dalam menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal pikiran, perasaan, serta tubuh yang sempurna. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi potensi dasar manusia. Untuk menjalankan tugasnya di muka bumi, manusia dibekali oleh Allah potensi jiwa, potensi jasad, serta akal, dan karenanya dipikulkan kepada manusia tugas dan tanggung jawab sebagai hamba sekaligus pemelihara kelestarian alam semesta. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.